kita mau nanya terkait Panji ini kan lagi viral ya terkait mensreanya di Netflix, dia dilaporin juga nih. Apakah menurut Jenderal sendiri adakah pernyataan dari Panji yang bisa maksudnya memenuhi hukum pidana kriteria gitu? hukum gitu loh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah pernah juga diminta pendapat dari media tentang masalah Panji. Memang bangsa Indonesia, siapapun itu, mau komika, apa dan lain sebagainya, melalui ulasannya itu memberikan kritisi kepada pemerintah atau kepada siapapun. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja sepanjang tidak menyentuh kepada aspek pidana, tidak menyentuh kepada aspek manusianya, tidak menyentuh yang bersifat merugikan posisi daripada yang bersangkutan, yang tidak ada hubungannya dengan dia, apalagi menyentuh kepada tubuh. Itu sama dengan melecehkan. Dan ingat, di dalam KUHP dan KUHP yang baru, melecehkan seseorang dengan alasan bahwa itu kebebasan berpendapat itu dipidana. Jadi jangan main-main gitu loh. Nah, kalau yang dilakukan oleh Panji, menurut hemat saya, sudah tidak mempunyai peradaban. Boleh-boleh saja, tapi jangan menyentuh pada orangnya. Ingat, apalagi ya sejelek-jeleknya Pak Gibran Rakabuming itu adalah seorang wakil presiden Republik Indonesia. Kalau sudah rakyatnya saja sudah menghina yang bersangkutan, apalagi negara lain. Dan apa hubungannya dengan Pak Gibran? Siapa itu Panji? Apa muatannya? Kenapa dia lakukan itu? Dan ingat, bukan hanya Panji saja, bukan hanya Pak Gibran saja loh. Dia sentuh juga tentang masalah Pak KDM, ya, Gubernur Jawa Barat. Saya bertanya, seorang Panji ini sudah berbuat apa sih di Republik Indonesia ini? Kok seenak-enaknya dengan alasan kebebasan berpendapat? Ingat, ya, Pak Deddy Mulyadi, sejelek-jeleknya beliau sudah berbuat untuk Jawa Barat. Dia sudah turun ke lapangan. Dia sudah menunjukkan integritasnya, kredibilitasnya, kapabilitasnya, maupun perbuatannya. Pada saat banjir dia turun kok. Bukan mau cari nama, dia bukan. Memang dia sebagai gubernur wajib hukumnya untuk turun langsung ke masyarakat. Lihat hal-hal yang terjadi di daerah Jawa Barat. Dia langsung menanganinya. Dan bahkan dia berani mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan, apakah secara pribadi ataupun melalui institusi negara, yaitu di Jawa Barat. Terus apa yang mau dikritisi sama dia? Yang kedua, emang kalau seorang gubernur dia bertindak sebagai YouTuber emang salah? Kan nggak ada yang salah, sepanjang tidak merugikan orang lain. Dia pengen memvisualisasikan daerah Jawa Barat itu dengan gaya-gayanya dia, supaya secara tidak langsung kan menjual peradaban, menjual Jawa Barat ini kepada investor-investor asing, bahwa kemungkinan bisa menanamkan investasinya di daerah Jawa Barat. Itu kan sah-sah saja. Kenapa harus diledek seperti itu? Yang ketiga, saya pernah berbicara tentang masalah siapa artis itu? Si Raffi Ahmad. Kenapa dia kalau punya uang rupanya? Lah dia kan seorang artis, dia kan cari uang. Kalaupun sekarang dia jadi mendapatkan posisi dan kedudukan, emang salah. Itu dipermasalahkan dan lain sebagainya. Nah, inilah saya bilang, ini kritisi yang bersifat culas, tidak mendidik. Kritisilah negara kita sehingga mendapatkan muatan-muatan tertentu, sehingga negara bisa berbuat dengan terobosan-terobosannya, tapi yang positif, yang membangun, bukan menjatuhkan. Kalau sudah bangsa rakyat Indonesia menjatuhkan pimpinan negaranya,
apalagi negara lain. Itu kira-kira ya. Panji sendiri juga kan dilaporkan nih Jenderal di Polda terkait hal tersebut, gimana menanggapinya? Apanya? Panji juga kan dilaporkan karena hal tersebut. Nah, gimana Jenderal menanggapi hal Ya, tersebut? saya rasa sah-sah saja. Cuma ingat bahwa ini sepanjang itu menyangkut perorangan, ini delik aduan. Yang mempunyai kewajiban dan hak melaporkan itu adalah yang merasa dirugikan. Melaporkan peristiwa yang dia alami, yang dia rasakan, sehingga mendapatkan kerugian baik moral maupun material. Atau melalui kuasa hukumnya. Nah, kalau ada orang lain melaporkan dia mungkin pada aspek yang lain, kalau nggak salah pernah apa menyangkut agama, nggak tahu saya ya. Nah, itu mungkin bisa, itu kan general ya. Tapi kalau menyangkut perorangan tuh ya seyogianya yang melaporkan adalah orang yang merasakan itu. Nah, kalau dilaporkan ke Polda Metro dia sah-sah saja. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang berakibat kepada yang bersangkutan dirugikan. Sepanjang itu bisa dilaporkan, kan nanti kan penyidik akan melihat layak atau tidak diangkat ke permukaan menjadi status bahwa dia telah melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana. Mens rea-nya kena nggak? Kalau nggak kena mens rea ya nggak bisa. Betul nggak ada dalam mens rea itu dia melakukan perbuatan itu kan nggak ada. Kalau sana ada mungkin. Itu kira-kira ya. Nah, terkait laporan terhadap Panji, Mahfud MD ikut berkomentar bahwa tenang aja. Apanya? Mahfud MD ikut berkomentar bahwa Panji tidak bisa dipidana dengan KUHP yang ada tanggal. Yang menentukan itu kan institusi, bukan Pak Mahfud MD. Jelas nih ya. Silakan aja orang berkomentar, tidak bisa dipidanakan dan sebagainya. Kalau memenuhi unsur mau apa? Nanti kan tinggal lihat hasil analisis daripada penyidik menyatakan itu memenuhi unsur nggak bahwa terjadinya perbuatan pidana. Kita jangan mendahului hukum, siapapun itu. Ya. Jangan kita mendahului hukum. Walaupun dia mempunyai latar belakang pendidikan dan sebagainya, tapi dia tidak boleh mendahului hukum. Penyidik walaupun dia tuh berpangkat rendah, tapi dia statusnya penyidik, dia bisa menentukan kapasitas hukum. Karena pada saat menentukan itu tidak semudah itu. Ya. Akan diadakan penyelidikan, menemukan bukti permulaannya, dikeluarkan SPDP untuk mencari peristiwa pidananya. Setelah dapat peristiwa pidananya baru menetapkan tersangkanya. Kalau di arena lidik ini tidak memenuhi unsur ya pasti tidak akan diterima. Paling buntutnya adalah DUMAS atau pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat perlu mencari lagi formula-formula yang lain sehingga bisa dinaikkan menjadi LP. Sama kayak dulu tuh kasusnya si Roy Suryo. Ya gimana mau dinaikkan kalau bukti permulaan nggak ada kok yang di Mabes Polri itu. Bukan berarti Mabes Polri tidak mau menindaklanjuti, memang dasarnya nggak ada dan dihentikan. Karena fakta datanya setelah dicek di laboratorium forensik ternyata memang ada, benar fakta asli. Gitu kira-kira ya. Bang, tapi dasar pernyataan Pak Mahfud MD adalah KUHP, berlakunya KUHP yang baru. Mungkin bisa dijelaskan isi dari KUHP yang baru itu terkait dengan kasus Panji. Apa yang mau dijelaskan di KUHP yang baru? Kan saya sudah sampaikan tadi. Menohok seseorang secara pribadi apalagi yang menyangkut kepada sosok yang bersangkutan bisa dipidana. Contoh ya. Sekarang kalau seandainya mohon maaf nih ya, menyebutkan salah satu binatang kepada seseorang, kena itu sekarang nih. Itulah kira-kira ya. Ya KUHP yang baru ini lebih jelimet loh untuk melindungi hak asasi manusia. Kalau dulu KUHP yang lama unsur tidak melindungi hak asasi manusia itu tipis. Kenapa? Itu kan produk daripada zaman Orde Baru dulu. Kalau sekarang HAM itu tinggi, dilindungi betul, jadi kena itu. Saya tidak mau berpolemik apa pendapat orang, siapapun itu. Yang Anda sebutkan silakan saja, tapi saya berbicara tentang aspek harfiah hukum.